Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Setiap masalah pastilah ada penyelesaiannya. Tinggal masalahnya kesabaran dan pemahaman kita. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, mari kita dengarkan dulu cuplikan video ini. Bukan mata keranjang yang namanya tuyul dan bayu. Kodol bisa diperjelas. Jangan pura-pura Anda doa sebesan. Jangan pura-pura Anda sok ketiduran. Pasang gaya pura-pura tidur lagi. Jangan pura-pura Anda doa sebesan. Jangan pura-pura Anda sok ketiduran. Batu berombulan. Wahyu, ya pernah nanya pagi-pagi Bu Wahyu itu ke sekolahnya teh setengah tujuhan Bu, menurut saksi yang ngobrolkan. Dulu juga pada di sini ada Pak Wahyu, ada Kosasi, pertama Kosasi, terus Pak Wahyu ke situ katanya bilang gitu. Video yang titit ini Bu, pertamanya yang lihat itu tetangga sekolah yang di depan sekolah, lihat Kosasi ke sekolah. Terus kalau Pak Wahyu di depan rumahnya dia. Sahabat-sahabat AK, kalau kita tadi melihat potongan video itulah, kita di tahun 2021 yang jelas di awal kita tahu Yosef saat menelpon Yoris sedang tidur. Begitu juga saat Yosef datang ke rumah Danu sedang tidur. Kalau ini kita buat layar A itu layar 1 di tahun 2021, ternyata di layar B kalau kita buat di tahun 2022, pada saat itu ternyata saudara Kosasi dan Opik ada di sekolah yayasan sekitar jam 6 atau jam 7, sahabat-sahabat AK. Ini luar biasa. Kalau kita mau memantau layar, misalnya ini suatu cerita, layar A, layar B, di hari yang sama, di waktu jam ya agak sedikit sama, kan begitu. Itu saudara Yoris dan Danu sama-sama tidur di saat Pak Yosef nelpon dan datang ke rumah mereka. Tetapi di layar B, di layar 2, kita belum tahu pada saat itu apa yang terjadi. Ternyata tahunya setelah tahun 2022 bahwa Kosasi dan Wahyu malah ada di sekolah yayasan sekitar jam 6, setengah 7 atau jam 7. Bayangkan sahabat-sahabat AK, kalau mereka datang ke sekolah sekitar jam 7, berarti dari rumah mereka serentak ya kurang jam 7. Jadi siapa mereka? Kan begitu. Wahyu kepala sekolah, Kosasi pegawai sekolah sama dengan Danu, Yoris adalah ketua pengurus yayasan. Itulah rangkaian peristiwa tanggal 18 yang kita dapat informasinya berbeda-beda dari tahun 2021 dan tahun 2022. Sebab apa sahabat-sahabat AK? Di tahun 2021 kita hanya disuguhkan, kan kalau tidak salah jumlah saksi ada sekitar 69. Tetapi kalau tahun 2022 sekitar 120-an lah atau 121. Berarti kita mendapatkan saksi atau penyidik mendapatkan saksi lebih banyak. Dan kita juga di publik mendapatkan saksi baru, yaitu saudara Dedi yang berbicara di publik. Ini sahabat-sahabat AK, contoh daripada kehebatan kasus ini kalau kita mengikutinya. Sahabat-sahabat AK, jadi Wahyu Kosasi di tanggal 18 itu ternyata di layar 2
dia sudah beraktivitas sama dengan Danu, Yoris ada aktivitas mereka. Kalau Danu sama Yoris sedang tidur, kalau mereka ada di sekolah yayasan. Lalu di tanggal 19, kita masuk aja ke tanggal 19. Toh juga Danu, Wahyu, Kosasih beraktivitas juga. Ditambah lagi keterangan yaitu Opik dan orang Palasari yang disebut saudara Dedi. Jadi aktivitas kegiatan Danu, Wahyu, Kosasih tanggal 18 ada, di tanggal 19 juga ada. Yaitu yang dinamakan di SMA disuruh Yoris Danu katanya menjaga TKP. Di tahun 2021 belum ada publik tentang kejadian tanggal 19 tersebut, ya kita hanya menerima keterangan dari saudara Danu dan saudara Yoris. Itu yang dikatakan jaga TKP Persiban Pol dalam analisa. Tetapi apa yang terjadi setelah tahun 2022, ada namanya saksi orang Palasari yaitu Mr. X dan Mr. Dedi. Ternyata peristiwa tersebut menjaga TKP Danu mengambil motor Yoris. Jadi inilah hebat rangkaian itu. Dan sampai sekarang belum ada klarifikasi benarkah ucapan Dedi itu atau tidak. Kan begitu sahabat-sahabat. Inilah rangkaiannya. Sebab keterangan saudara Dedi bahwa Danu mengambil motor Yoris itu bisa mematahkan atau melemahkan alibi mereka mengatakan Danu disuruh menjaga TKP Persiban Pol. Ternyata Danu mengambil motor saudara Yoris. Itulah sahabat-sahabat AK salah satu contoh lagi peristiwa rangkaian tanggal 21 2021 sampai 2022. Karena kita disuguhkan tahun 2021 hanya keterangan dari keluarga inti yaitu Danu dan Yoris. Begitu juga sahabat-sahabat AK, tahun 2021 kita disuguhkan tentang ranah sekolah hanya berasal dari keterangan keluarga inti, yaitu saudara Yoris. Baik itu tentang sekolah, maju dipegang Amelia dan sebagainya. Kan gitu, tentang uang yang ada di TKP 30 juta, uang gaji guru dan sebagainya. Ya kita diam saja. Kita kan nggak tahu. Tetapi apa yang terjadi setelah tahun 2022 yang mana saudara Dedi mengatakan membahas tentang sekolah, baik itu dana bos dan lain-lain. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Kita mendapatkan keterangan dari dua belah pihak, dari pihak keluarga yaitu Yoris maupun dari pihak lain yaitu mantan bendahara. Yang sangat menarik sahabat-sahabat AK, kalau kita bicara keterangan saudara Dedi mengatakan bahwa op oleh saudara Yoris. Kan begitu. Apa itu cut off? Itu pelaporan data-data sekolah. Pelaporan penggunaan keuangan dana bos, belanja dan sebagainya. Ini kan menarik. Kenapa dilakukan saudara Yoris setelah almarhum Ibu Tuti dan Amel tiada? Kenapa tidak dilakukan selagi masih hidup? Bukankah pelaporan itu hanya melakukan online? Kenapa tidak dilakukan misalnya tanggal 17 waktu ngeliwat? Atau tanggal 16, 14, 15. Kenapa dilakukan setelah tiada almarhum? Apakah tidak ada kecocokan atau dan sebagainya? Ya kalau memang sudah ada kesepakatan dan kecocokan rasanya pasti pelaporannya dilakukan selagi Ibu Tuti dan almarhum Amel masih hidup. Kan gitu prosesnya. Analisanya. Tetapi kenapa saudara Yoris sebagai ketua pengurus yayasan melakukan itu? Bukankah itu tugas daripada kepala sekolah atau bendahara sekolah, Amel? Tetapi kenapa saudara Yoris melakukan itu? Ini kan pertanyaan besar.
Ini terbuka setelah tahun 2022. Tahun 2021 kita tidak tahu, sahabat-sahabat AK. Begitu juga kita tahu tentang gaji guru, uang 30 juta di TKP. Nah, ini kita kalau menganalisanya ya sama saja waktu saudara Yoris mengatakan di AS bawah maju usahanya, dipegang Amel, sebelum itu Mimin kacau dan sebagainya. Kita paham ya, kita tahu ya, kita percaya omongan Yoris. Tetapi setelah ada keterangan saudara Dedi, ya kita harus mempertanyakan uang 30 juta untuk gaji guru di TKP itu kan begitu, memangnya gurunya ada berapa? Kan begitu, sahabat-sahabat AK. Jadi disinilah sahabat-sahabat AK, perbedaan tahun 2021 saat itu kita hanya mendapatkan informasi dari keterangan keluarga inti. Tetapi setelah tahun 2022 bertambahnya keterangan saksi, bertambahnya keterangan saksi juga di publik, ini akan terbantahkan ucapan alibi-alibi mereka. Kan begitu, ini sekali lagi akan bicara ranah publik. Masalah ranah penyidik itu urusan penyidik. Kadang-kadang ada yang berkata, kalau memang analisanya benar, kenapa pelaku tidak ditangkap? Karena AK tidak membahas pelaku. Inilah bedanya AK mengikuti kasus dengan mengawal kasus mungkin ya. Kalaulah AK mengikuti kasus, AK dari belakang mengikuti penyidik. Misalnya ranah penyidik akan menganalisa ranah penyidik kalau sudah ada keterangan dari pihak penyidik di publik. Kan begitu. Akan mengikuti keterangan para saksi kalau sudah ada saksi bicara di publik, baru dianalisa. Inilah yang nama mengikuti. Kalau mengikuti itu bukan mendahului, tetapi di belakang. Setelah penyidik menyampaikan ke publik, baru AK analisa. Setelah keterangan saksi melakukan di publik, baru analisa. Inilah mungkin perbedaannya AK dengan yang lain. Kan begitu sekali lagi sahabat-sahabat, supaya paham intinya. Jadi kalau analisa AK benar, katanya kenapa pelaku tidak ditangkap? Lah, AK tidak membahas pelaku. AK hanya mengikuti. Ya nanti aja kalau penyidik sudah menangkap pelaku, baru analisa lagi tentang pelakunya. Sekarang kita hanya menganalisa tentang yang ada di publik, tentang ranah-ranah mereka ucapkan. Tentang sekolah mereka ucapkan, sudah tentang Yoris bicara sekolah dan sebagainya. Jadi kita bahas sekolahnya. Kan seperti itu. Sekali lagi, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekali lagi, salam sehat, salam kehidupan.